Di balik kabar duka seorang ibu, polisi menemukan kejanggalan. Seorang perempuan berusia 64 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam rumah yang ia tempati bersama anak kandungnya. Polisi menyebut motifnya adalah ingin menguasai rumah warisan. Karyuni tinggal di Kampung Bulak Barat, Kelurahan Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan. Di rumah itu, ia hanya tinggal berdua dengan Irfani, anak kandungnya. Menurut keterangan polisi, niat itu tidak muncul tiba-tiba. Sekitar 1 pekan sebelum kejadian, Irfani disebut pernah menyampaikan kepada seorang temannya bahwa ia ingin menghabisi nyawa sang ibu. Saat itu, ucapan tersebut tidak dianggap serius. Motif yang disampaikan polisi adalah rumah. Irfani diduga ingin menguasai harta warisan berupa tempat tinggal yang ditempati bersama korban. Ia disebut meyakini rumah itu akan jatuh kepadanya apabila sang ibu meninggal dunia. Aksi terjadi ketika Karyuni sedang beristirahat di dalam rumah. Korban sempat berusaha melindungi diri. Penyidik menyebut kekerasan dilakukan dengan benda tumpul, termasuk setrika yang berada di lokasi. Untuk kepentingan tayangan, adegan ini tidak ditampilkan secara eksplisit. Yang menjadi fokus adalah posisi ruang, benda di sekitar, dan jejak yang kemudian dibaca oleh penyidik. Di titik ini, anatomi kasus terbagi 2. Pertama, dugaan tindakan di dalam rumah. Kedua, upaya membangun cerita setelahnya. Yang jelas, setelah korban tidak berdaya, tersangka tidak langsung melapor ke polisi. Ia bergerak dari satu orang ke orang lainnya sambil menyusun penjelasan terkait kondisi ibunya. Setelah kejadian, Irfani keluar rumah dan mendatangi 2 orang rekannya. Kepada keduanya, ia mengatakan bahwa sang ibu berada dalam kondisi kritis. Langkah ini penting dalam rangkaian waktu, karena kedua teman tersebut kemudian menjadi saksi atas ucapan dan pergerakan tersangka sebelum ketua RT masuk ke rumah korban. Ketua RT lalu datang bersama Irfani. Di dalam rumah, Karyuni diketahui sudah meninggal dunia. Sekitar pukul 3 dini hari, Irfani meminjam telepon genggam milik temannya untuk menghubungi keluarga dan menyampaikan kabar duka. Pada pengurus lingkungan, Irfani menyebut ibunya meninggal karena terpeleset di kamar mandi. Ia juga berpura-pura histeris dan meminta pertolongan. Skenario itu terdengar sederhana. Kecelakaan rumah tangga terjadi tanpa saksi dan baru diketahui setelah terlambat. Tetapi sebuah alibi hanya akan bertahan apabila seluruh detailnya sesuai dengan fakta di tempat kejadian perkara. Dalam penyelidikan kematian mencurigakan, cerita saksi harus diuji dengan bukti fisik. Polisi menyebut tubuh Karyuni menunjukkan memar, lebam, dan tanda kekerasan dengan benda tumpul yang tidak sejalan dengan klaim terpeleset. Tim Inavis mendokumentasikan luka yang dinilai tidak wajar untuk sebuah kecelakaan di kamar mandi. Polisi menyebut ada bekas kekerasan benda tumpul dan patah tulang rusuk. Temuan itu mematahkan penjelasan awal tersangka. Penyidik kemudian melakukan eliminasi terhadap kemungkinan orang yang berada di lokasi. Karyuni diketahui hanya tinggal berdua dengan Irfani. Tidak ada orang lain yang disebut berada di dalam rumah pada perkiraan waktu kejadian. Keterangan Irfani lalu dibandingkan dengan hasil olah TKP dan kesaksian warga. Menurut polisi, penjelasan tersangka tidak bersesuaian dengan fakta di lapangan. Penyidik menemukan jarak antara cerita terpeleset, kondisi korban, dan urutan pergerakan tersangka. Interogasi dilakukan lebih intensif, bukan hanya untuk mencari pengakuan, tetapi untuk menguji setiap bagian cerita terhadap bukti yang sudah dikumpulkan. Setelah dihadapkan pada rangkaian bukti, Irfani akhirnya mengakui perbuatannya. Pengakuan itulah yang akhirnya membuka motif di balik kasus keinginan menguasai rumah. Namun dalam pembuktian pidana, pengakuan bukan satu-satunya dasar. Ia harus selaras dengan temuan di TKP, pemeriksaan saksi, barang bukti, dan hasil pemeriksaan lain.
Setiap unsur disusun untuk menjelaskan satu kronologi utuh. Polisi kemudian menggelar rekonstruksi dengan memperagakan belasan adegan di lokasi. Rekonstruksi digunakan untuk mencocokkan keterangan tersangka dengan posisi ruang dan urutan kejadian. Penyidik juga mencatat rekam jejak Irfani sebagai residivis kasus kekerasan terhadap kakak kandungnya. Ia pernah menjalani hukuman 3 tahun dan baru bebas pada Desember 2025, beberapa bulan sebelum kasus ini terjadi. Kasus ini memperlihatkan satu prinsip penting. Cerita bisa direkayasa, tetapi tempat kejadian menyimpan jejak. Alibi terpeleset runtuh ketika kondisi korban tidak sesuai dengan ruang, kesaksian warga, dan ucapan tentang ancaman yang semula dianggap tidak serius ternyata menjadi bagian penting dalam penyelidikan.